Sama sekali tidak ada salahnya kalau masuk thariqat. Masuk thariqat itu gampang, wiridnya juga sedikit, dan tidak ada syarat-syarat yang memberatkan sekali. Demikian juga masuk thariqat bukan berarti harus menjadi orang yang sangat sempurna, istimewa, atau spesial. Video berikut ini akan menjelaskan bagaimana sebaiknya Anda tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut kalau ingin masuk thariqat. Halo, Anda sedang menonton Majelis Topeng, salah satu playlist di channel Lianafla. Kali ini saya akan berusaha berbagi seperti visi atau misi dari playlist Majelis Topeng, berbagi tentang apa saja. Kali ini adalah kita akan membahas mengapa orang takut masuk ke thariqat. Thariqat itu salah satu pelatihan, salah satu metode yang ada di dalam agama Islam, di mana dalam metode itu nanti berisi sesuatu urutan dzikir atau wirid tertentu, dan prosedurnya harus dibaiat oleh seorang mursyid atau guru thariqat. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau masuk thariqat itu seperti layaknya orang sudah naik ke dalam sebuah bis atau transportasi atau travel. Kalau sudah naik ke situ, dia ngantuk, dia tidur. Kalau travelnya menuju ke Jakarta, dia akan sampai Jakarta. Jadi lebih mudah menuju ke Allah, itu mudah karena sudah ada jalur guru ke atas sampai ke Nabi. Para guru mursyid itu yang akan membantu, mengawasi, mendoakan, dan seterusnya. Pendapat itu memang ada di situ. Tetapi sebaiknya jika Anda ingin masuk thariqat, Anda, mohon maaf dalam tanda petik, jangan terlalu tergantung pada itu. Anda juga harus ingat bahwa amal perbuatan manusia masing-masing individulah yang akan menjadi modal, yang akan menjadi sarana, yang akan menjadi pertanggungjawaban masing-masing orang. Jadi misalnya orang sudah masuk thariqat tapi legality, nakal, maksiat, ya sepertinya lebih susah meskipun ada rantai ke atas. Yang ingin saya bagi kepada Anda adalah banyak orang yang takut ketika ingin masuk thariqat, karena mereka melihat bahwa orang yang masuk thariqat itu sepertinya sudah orang yang sempurna, tidak boleh salah, tidak boleh ngomong begini, harus seperti kiai itu selalu tawadhu, tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyalahkan itu, bagus. Tapi sebenarnya apapun kondisi Anda, apapun profesi Anda, seberapapun tingkat keimanan menurut ukuran Anda jangan takut masuk ke thariqat. Tidak ada ruginya sama sekali, dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa menjadi semacam kutukan, walak, atau membuat orang kualat. Jadi prosedur kalau mau masuk thariqat, silahkan Anda menghubungi salah satu guru mursyid atau teman-teman Anda yang sudah masuk. Caranya itu berbeda-beda masing-masing thariqat. Kita sebut saja yang Qadiriyah. Qadiriyah itu thariqat dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada mursyid yang meminta kita, atau syaratnya kita itu puasa dulu selama beberapa hari, dan ketika berbuka atau sahur tidak boleh maam daging, kayak vegetarian begitu, daging termasuk terasi, telur, dan seterusnya. Kemudian nanti di baiat. Gunanya baiat itu diaku sebagai muridnya oleh guru thariqat tersebut. Kemudian wirid atau dzikir itu gampang. Kalau yang Qadiriyah itu setiap selesai sholat hanya membaca la ilaha illallah sebanyak 133 kali 5 itu berapa? 165 kali. Ya, 165. Jadi pakai tasbih ya, dilongin 33 kemudian 2 kali. 99 sama 66 itu pokoknya. Itu saja. Sebelumnya ada khandoroh, ilah khandoroti, dan seterusnya. Tetapi setelah sholat wajib 5. Dari
Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk masing-masing orang itu tidak usah jauh-jauh dulu nanti masuk surga dan lain-lain, terus terlalu menggantungkan kepada mursyid, itu jangan. Artinya kita tetap juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tujuan dari thariqat itu misalnya yang saat ini saya sebutkan, sering membaca la ilaha illallah, itu terbiasa nanti di setiap ketukan hati, nafas dan seterusnya, sehingga nanti kalau mau meninggal apapun kondisinya itu ingat kalimat la ilaha illallah. Kita mempercayai ada hadis kalau orang meninggal membaca la ilaha illallah itu namanya meninggalnya husnul khotimah, penutupan yang bagus dan masuk surga, kira-kira begitu. Sebenarnya saya tidak membahas masalah surga nerakanya, itu tidak. Kemudian keuntungan lagi masuk thariqat itu, di situ ada hadroh. Kalau nanti Anda gabungkan dengan Naksabandiyah, jadi Qadiriyah Naksabandiyah itu hanya membaca atau di dalam hati Allah, 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 satu putaran tasbih. Jadi bagi Anda yang belum paham, baca tasbihnya itu kan dikebut begitu, itu bukan dihitung kalau yang Naksabandiyah. Pokoknya satu putaran tasbih dan sambil tahan nafas. Bisa. Bahkan ada yang pakai tasbih lebih kecil itu biar cepat karena nafasnya mungkin kurang kuat. Nah, di hadroh-hadroh itu, doa-doa kemudian kiriman Fatihah itu selalu dibaca, ada template-nya baku itu kepada orang tua, kepada seluruh kaum muslimin, bapak ibu, kepada guru-guru ya, dan bisa kita tambah selingi untuk saudara kita atau anak-anak. Jadi terbiasa. Kemudian setelah sholat itu kan terbiasa wirid, terbiasa. Ada juga thariqat lain ya, thariqat lain itu yang membaca wiridnya itu hanya setelah sholat subuh dan sholat maghrib, kalau mau pilih yang lainnya. Jadi nanti terbiasa. Kemudian kalau tadi saya sebut Qadiriyah, Anda gabungkan dengan Naksabandiyah, itu ada latihan pernafasan. Kalau kita cari sisi baiknya ya, ada latihan pernafasan. Jadi ketika mutar tasbih, kemudian itu di bawah, di jantung ya, itu dibayangkan di jantung Allah, Allah, Allah begitu, tapi di batin itu sambil tahan nafas. Ketika kita sering berlatih nafas, itu kan bagus untuk kesehatan. Itu terapi yang banyak digunakan orang untuk mengatur nafas itu, jadi bagus untuk metabolisme tubuh ya. Bagus sekali untuk tubuh-tubuh yang misalnya ada penyakit tertentu, itu biasanya bisa ternetralisir semacam itu atau tercegah dengan latihan nafas. Lalu memang tidak ikut thariqah pun kita sebaiknya juga bersikap baik. Kalau sudah ikut thariqah ya kalau bisa bersikap lebih baik lagi. Kalau memang misalnya tidak bisa, nggak apa-apa, yang penting melakukan itu, kan tidak berat hanya zikir itu. Nah, karena zikirnya dilakukan setelah selesai sholat fardu 5 kali, mau tidak mau di situ orangnya kan pengen sholat terus ya. Misalnya subuh bangunnya 6:30 ya sholat subuh itu 6:30, kemudian sebentar ya, pakai tasbih itu sebentar, kalau enggak pakai tangan 165 itu. Kemudian ada lagi yang seperti kewajiban begitu, sebenarnya tawajuhan itu mengunjungi guru dalam satu majelis dengan guru, kayak ngaji begitu ya, tapi di majelis ada ceramah dan lain-lain. Pokoknya itu yang bagus. Kalau misalnya sibuk dan lain-lain ya bisa, tidak selalu harus. Dan biasanya guru-guru mursyid akan menyesuaikan dengan pekerjaan para muridnya. Misalnya banyak pekerjaannya yang harus masuk di hari kerja, biasanya tawajuhan itu juga diatur hari Minggu. Pokoknya inti dari yang saya atur ke semua itu adalah jangan takut kalau ingin masuk thariqat. Kan biasanya takut, tanya ke sana kemari, tanya ke sana kemari, seolah-olah thariqat itu sesuatu yang sangat eksklusif. Tidak kok, banyak orang biasa-biasa itu yang ikut thariqat. Ya pakai tasbih kan sekalian. Kalau nggak pakai tasbih, mau nyamar begitu ya pakai ini bisa 165. Ini 30, nanti 5 terus tambah setengah 15. Jadi 150 tambah 15 kan jadi 165. Bisa gampang itu. Terus nanti yang Naksabandiyah ada peningkatan dan seterusnya, itu nanti pasti bisa sendiri. Terakhir, kalau sudah masuk thariqat juga jangan merasa aman karena sudah ada jalurnya itu, nanti saya kemungkinan besar lebih gampang masuk surga taruhlah karena dibantu oleh guru-guru. Jangan berpikir begitu. Berpikirnya ya tetap kita harus meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah, bahkan menjaga nama baik
guru mursyid, kemudian kelompok thariqah tersebut. Masih ada lagi, itu katanya aneh-aneh thariqah karena membayangkan gurunya. Tidak seperti itu ya, dikir ya Allah, tidak semata-mata seperti itu. Jadi yang dibayangkan gurunya terus kemudian seolah-olah Allahnya itu lupa, itu tidak seperti itu. Masuk saja tidak apa-apa. Terus ada yang bilang kualat kalau masuk thariqah tapi tidak diamalkan. Iya, kalau niatnya memang buruk. Jadi kalau niatnya memang buruk, aku mau masuk thariqah tapi nanti tidak mengamalkan, itu ya tidak bagus kan, di mata guru mursyidnya juga tidak bagus. Masa murid seperti itu. Soal kualat kemudian dia mendapat penderitaan dan seterusnya, saya tidak tahu ya, tidak tahu hubungan pastinya, tapi mestinya orang merasa bersalah lah, berdosa dengan gurunya kalau dia leda-lede tidak menjalankan wiridnya itu bisa didobel, misalnya kepepet, itu tidak harus ya, misalnya ada tamu atau ada kepentingan mendadak ya boleh lah sekali-kali tidak langsung berwirid, itu nanti didobeli, misalnya subuhnya tidak bisa wirid karena nanti pas duhur, begitu. Kemudian kenapa guru mursyid itu biasanya keturunan-keturunannya itu kan urusan guru mursyidnya ya, guru mursyidnya baik-baik, tidak seperti itulah yang saya kenal ya. Beliau bahkan berbicara itu saja kalau tidak penting, tidak hak, tidak urusan agama, tidak banyak berbicara. Kira-kira begitu. Jadi bagi Anda semua yang pikir-pikir mau masuk thariqah, efeknya banyak sekali karena sering dikir, sering banyak lah. Untuk masing-masing pribadi itu biasanya jadi bagus. Penyakitnya yang mungkin agak sombong, sum'ah atau ujub, itu merasa dia bertakwa begitu. Ada yang mengatakan orang itu ketika dia bertikai dengan teman-temannya atau tetangganya, dia sampai mengatakan, saya ini sudah masuk thariqah. Nah, seolah-olah saya ini nggak pernah bohong karena masuk thariqah. Nah, itu mungkin tetangganya jadi nggak suka dengan kata-kata itu. Ya, itu juga mungkin karena ya kebanggaan atau apa. Tapi sebenarnya mungkin maksud dia kan, saya itu sudah masuk thariqah, percayalah, saya tidak akan berbohong dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya omongkan itu bisa menjembatani kesalahpahaman antara orang-orang yang masuk thariqah dan tidak. Itu anggap saja hanya sebagai latihan yang legal karena sudah dibaiat oleh gurunya. Karena di aturannya memang begitu, tidak boleh sembarangan. Jadi tahu lakunya tadi, tanpa baiat terus menjalankan sendiri, ya dapat pahala baca la ilaha illallah, tapi tidak di thariqah itu. Mengenai sejarah thariqah bisa dicari sendiri, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani lewat sahabat, ada yang lewat Abu Bakar, ada yang lewat Sayyidina Ali, dan seterusnya. Tapi intinya itu untuk latihan, sehingga di hati itu ilang Allah, ilang la ilaha illallah, itu begitu. Ada bedanya lah, ikut sama tidak, ada bedanya. Ya silahkan, jangan ragu-ragu untuk masuk ke thariqah ataupun guru mursyid setempat ya, atau tanya-tanya dulu dengan teman-temannya yang sudah masuk, atau tanya ke sini, kita berdiskusi, maksudnya di kolom komentar yang saya tahu, terutama tentang Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Demikian Anda masuk atau menonton Majelis Topeng. Jangan lupa untuk mengirimkan komentar, suka, dan seterusnya. Sampai jumpa lagi.